Bersyukur hari ini saya bisa diizinkan Tuhan untuk bisa share sesuatu sama saudara. Saya janjikan apa yang saya share ini benar-benar gak enak, benar-benar seru ya. Itu akan sama-sama menampar kita bolak-balik depan belakang kanan kiri. Tapi saya yakin ini adalah suatu kebenaran yang harus kita terima. Oke, judul khotbah saya adalah The King and the Storm. Sang Raja dan Badai. Kita akan belajar dari tetap eksposisi kitab Markus dan saya mulai dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan baca bersama-sama, bergantian, saya yang ganjil, saudara yang genap. Oke, 1, 2, 3. Hari itu ketika sudah malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke seberang danau. Saudara, mereka pun berangkat meninggalkan orang banyak dengan perahu yang tadi dipakai Yesus untuk mengajar. Beberapa perahu kecil lain juga mengikuti mereka. Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang menghantam perahu itu. Sehingga oleng dan air masuk ke perahu sampai hampir penuh. Tetapi Yesus sedang tidur belakang perahu dengan kepalanya di atas bantal. Lalu murid-murid membangunkan dia, Guru, engkau tidak peduli kalau kami mati tenggelam? Lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau itu berhenti, diamlah. Saat itu juga angin kencang berhenti dan danau pun menjadi tenang sekali. Kemudian dia berkata kepada mereka, kenapa kalian begitu takut? Sekarang jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Melihat kejadian itu, mereka menjadi sangat heran dan takut. Lalu berkata satu sama lain, wah, orang macam apa dia ini? Bahkan air dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan apa yang saya sampaikan, biar Roh Kudus berbicara di hati kita lebih lagi. Mari kita lanjut. Badai itu adalah chaos. Kita coba buka, ada satu video. Kita lihat dulu nih videonya. Ini kira-kira gambaran badai, tapi saya nggak berhasil menemukan orang yang merekam badai di perahu yang kecil. Jadi perahunya gede-gede ya. Ini kapal-kapal tanker, ini badai ini kayak gini. Kapal tanker yang besar pun sangat sulit untuk menghadapi badai. Lihat ya. Ini nggak penting banget nih orang berdiri di sini. Ya, ngapain juga. Ya, akhirnya lari juga. Lihat tuh ombaknya gede banget. Ya. Oke. Udah cukup ya. Jadi badai itu adalah chaos. Kalau saudara bilang, wah my life is complicated, hidupku complicated banget. Ini jauh lebih dari complicated guys. This is chaos. Badai itu chaos, badai itu sesuatu masalah yang satu dari kiri belum selesai, muncul masalah dari depan, belum selesai dua-duanya, nambah lagi satu, nambah lagi dari belakang, chaos. Saat hidupmu dilanda badai, it is a chaos, bukan complicated lagi. Dan itu adalah perasaan yang gak enak, saudara kayak ditampar samping kanan, samping kiri, depan, atas, bawah. Dan semua penjuru menghantam saudara. This is badai. Dan ini yang saya pengen bawa saudara menggambarkan masalah badai dan khotbah saya hari ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tuntunannya. Ya, bukan tuntutannya tapi tuntunannya. Yang kedua adalah salfok atau salah fokus. Yang ketiga lebih menakutkan. Jadi kayaknya ini kalau grafiknya kayak suasananya menurun gitu ya guys. Pertama kan tuntunannya, wah asik nih tuntunan Tuhan. Habis itu kok jadi salfok? Yang terakhir lebih menakutkan ya, seru nih ya. Jadi memang alurnya agak turun ke bawah dan yang terakhir tuh benar-benar menakutkan ya. Kita akan mulai dari bagian yang pertama tuntunannya. Di Markus, di perikop ini dimulai dengan satu ayat yang berkata seperti ini. Hari itu ketika sudah malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang danau. Siapa yang ngajak? Yesus ya, yang ngajak Yesus. Saudaraku,
Terkadang nih, kita udah taat sama Tuhan, ya. Saudara doa nih, Tuhan ini jodoh yang tepat gak? Iya jodoh yang tepat. Tiba-tiba begitu jadi, wah kok begini gitu ya. Kok begini? Atau saudara sedang berdoa, Tuhan ini proyek bener gak? Saya jalan gak nih proyek? Jalan. Begitu jalan, rugi. Bukan cuma rugi, ngutang pula gitu kan. Atau apapun yang terjadi dalam hidup saudara, yang saudara udah taat, tapi saudara malah ngalamin badai. Ya. Perikop ini berkata bahwa murid-muridnya semua menaati Yesus. Yesus yang meminta mereka untuk pergi ke seberang danau. Jadi Yesus yang menyuruh mereka. Yesus yang menuntun mereka. Ya. Banyak kan yang kita kan gara-gara taat ngadapin badai. Tapi saya yakin di sini banyak yang gara-gara nggak taat. Makanya kita ngadapin badai. Ya kan? Ya contohnya saya dan yang lain-lain lah ya gitu ya. Nah gara-gara nggak taat kita ngadapin badai. Ya kan? Ya, gara-gara bandel gitu kan. Udah Tuhan bilang jangan, ya masih terus juga gitu kan. Dia jodohku Tuhan bukan? Bukan. Doa lagi deh, salah denger kali gue. Dia jodoh gue gak Tuhan? Bukan. Aduh, minta tanda gitu ya. Masih bandel, kena badai. Ya. Kita sering yang seperti itu kan. Nah, tapi aku ingin bawa saudara berkata bahwa seperti ini. Ketaatan maupun ketidaktaatan orang pilihannya akan membawa kita kepada badai. Ada contohnya nih, yang mirip-mirip kayak begitu di Alkitab, yang tidak taat, tapi dibawa dalam badai. Saya akan bacakan ayatnya. Yunus, nah tahu kan ceritanya Yunus? Ini mirip banget nih ceritanya nih. Sama seperti apa yang kita baca. Saya bacakan buat saudara ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Sama ya. Yunus juga tidur, sama seperti Yesus. Sama persis nih, ya kan? Datanglah nakoda mendapatkannya dan sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Sama banget seperti apa yang murid-muridnya lakukan terhadap Yesus. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Memang dia, gara-gara dia badai itu terjadi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa? Benar gak? Oke, betul. Malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahut mereka, aku sahut kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri dan jauh di hadapan Tuhan, hal itu telah diberitahukan kepadanya. Oke, singkat cerita, Yunus dibuang ke laut. Waktu dibuang ke laut, berhenti badai. Akhirnya kan dia dimakan ikan paus dan kita udah tahu lah ceritanya. Jadi saudaraku, sebenarnya ketaatan dan ketidaktaatan orang pilihannya akan membawa kita ke dalam badai. Terus gimana dong Glenn? Ya kan? Gak asik banget, dua-duanya harus kena badai. Terus gimana dong? Ya, aku akan terus. Karena Yesus adalah gambaran dari Yunus yang sempurna. Ya. Segala sesuatu di perjanjian lama, semua menggambarkan dan tertuju kepada Yesus. Yunus adalah gambaran dari Yesus yang tidak sempurna. Yesus adalah gambaran dari Yunus yang sempurna. Yang saya ingin sampaikan dalam diri saudara adalah kegagalanmu maupun ketaatanmu akan tetap membawa dirimu masuk dalam proses badai.
Apa tujuannya? Nanti. Sabar, pelan-pelan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang salah fokus. Ya, memang saya nggak pinter khotbah panjang-panjang ya, jadi saya pengen cepet-cepet aja. Jadi yang kedua salah fokus. Ya. Salfok. Di salfok ini akan ada tiga hal. Yang pertama, lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau itu berhenti, diamlah. Selain itu juga angin kencang berhenti dan danau pun menjadi tenang sekali. Kemudian dia berkata kepada mereka, kenapa kalian takut? Sekarang jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Salfok yang pertama, salahnya kita terlalu fokus sama situasi kondisi. Bukan kepada bersama siapa kita. Kita ini terlalu fokus sama situasi kondisi kita, sampai kita lupa siapa yang sama-sama dengan kita. Saudaraku, ya nggak gampang lah Glenn, lagi dalam badai, siapa sih yang bisa mikirin Yesus bersama dengan kita atau enggak? Yang pasti kan kita mikirin badainya, orang badainya di depan mata. Itu benar-benar natural banget. Ya kan? Natural kita memang kita akan lebih mikirin masalahnya. Karena yang kelihatan kan masalahnya. Yang kelihatan kan utangnya. Yang kelihatan kan penyakitnya. Yang kelihatan kan kegagalannya. Yang kelihatan kan malunya. Ya kan? Yesus kan gak kelihatan. Saya ingin bilang sama saudara bahwa surga bukan soal tempat. Tapi di mana Yesus berada, disitulah surga. Saat saudara berpikir hidup gue udah kayak neraka banget nih. Setiap kali bangun malam tidur gitu ya, gue berharap besok gak pagi lagi. Karena kalau pagi pasti gue dikejar lagi sama utang. Kalau pagi pasti lagi ada banyak masalah. Kalau pagi pasti lagi ada lagi yang WA, ada lagi yang kita selalu takut sama hari esok. Kita terlalu fokus bahwa tempat dan kondisi kita itu mempengaruhi damai sejahtera kita. Kita salah fokus guys. Surga bukan soal tempat, bukan soal situasi kondisi. Saat saudara hidupnya cukup, rumah, misalnya rumah di mana di BSD atau di Kemang gitu atau di Pondok Indah atau di mana mobil ada 3 gitu kan, baru surga. Ya kan? Istri baik-baik, anak baik-baik, surga nih. Ya kan? Surga itu bukan soal tempat, bukan soal situasi kondisi. Tapi yang terpenting adalah di mana Yesus berada, di situ surga. Sekalipun di neraka, jika Yesus ada di situ bersama dengan saudara, itu surga. Amin. Karena kalau Yesus nggak ada, walaupun saudara ada di rumah mewah, dimanapun juga saudara berada, di hotel mewah, lagi liburan kayak gimana pun juga, kalau Yesus nggak ada, rasanya kayak neraka. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Yesus adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya. Badai mengajarkan kita untuk kita fokus kepada siapa yang bersama dengan kita. Bukan kepada apa situasi kondisi yang kita hadapi. Badai mengajarkan kita seperti itu. Salah fokus pertama. Salah fokus kedua. Kita fokus kepada kuasa yang bisa meredakan badai. Bukan hubungan yang membawa pengalaman dan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Saat saudara mengalami badai, saudara pasti akan berdoa sama Tuhan. Tuhan, aduh berhentilah badai gitu ya. Tuhan penyakitku disembuhkan gitu. Tuhan cariin pasangan baru atau Tuhan utangku lunas gitu ya. Saudara kan pasti akan doa begitu ya. Saudara lebih fokus kepada solusi
dibandingkan untuk mengenali Tuhan dengan jalan-jalannya. Tujuan Tuhan membawa kita ke dalam badai sebenarnya bukan untuk kita terima solusi. Tapi tujuan Tuhan untuk membawa kita dalam badai, tujuannya adalah untuk kita mengalami dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita mengenal pribadi. Karena di saat-saat yang sulit, di saat-saat badai itu menghantam saudara, di saat-saat saudara, badai itu berbicara tentang saudara nggak bisa menenangkannya dengan kekuatan saudara sendiri. Nggak ada jalan lain, there is no way out, selain hanya Yesus, selain hanya Kristus. Dan saat itu saudara akan dibawa untuk lebih dekat sama Tuhan. Dibawa untuk lebih mengenal Tuhan. Saya bersyukur ya kita ada di komunitas yang seperti ini. Ya, di mana kita sama sekali enggak khawatir, enggak nutup-nutupin dosa kita, enggak nutupin kekurangan kita gitu ya. Di komunitas ini kita tuh bebas gitu untuk berbicara tentang siapa kita gitu ya. Betapa berdosanya kita. Di komunitas ini semua tahu lah jelek-jeleknya Glenn gitu ya, Bang Hendry tahu ya, Mario Marco tahu ya, semua banyak lah yang tahu ya gitu ya. Nah, tapi di sini kita bebas untuk berbicara tentang diri kita apa adanya. Karena itu yang terpenting. Jangan jadi sebuah komunitas yang munafik. Kelihatan baik dari luar, kelihatan oke dari luar, tapi sebenarnya kita malu untuk membicarakan apa yang ada di dalam diri kita. Di saat itulah saudara sedang tidak mempermuliakan Tuhan. Karena waktu saya berkhotbah di sini, saya akan mempermuliakan nama Tuhan. Karena begitu saudara bilang, wah Glenn oke banget. Saudara akan lihat, iya Glenn oke banget. Tapi Glenn tuh hancur loh. Kalau bukan karena Tuhan, dia gak akan bisa kayak begitu. Kehancuran kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Kehancuran kita akan membuat Tuhan disanjung. Jadi jangan pernah takut hancur, saudara. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut. Ya. Salfok yang pertama adalah kita terlalu fokus pada kuasa yang bisa meredakan badai dibandingkan dengan hubungan, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Salfok yang ketiga, kita berusaha memiliki iman yang sempurna. Saudara, waktu saudara meminta sama Tuhan untuk meredakan badai, saudara akan berusaha memiliki iman yang sempurna. Saudara rajin ke gereja, ya. Saudara nggak buat dosa. Saudara berusaha, iman yang sempurna, iman yang sempurna. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa kita semua tidak akan mungkin memiliki iman yang sempurna. It's okay untuk tetap ragu. Bahkan it's okay untuk kesel. It's okay untuk mungkin engkau marah sama Tuhan. It's okay. Jujur dengan perasaan kita, jujur dengan perasaan kalian. Karena disitulah Tuhan sedang membentuk kita dan mengajarkan kita. Saat saudara bilang, gue capek, gue lelah Tuhan, gue capek, gue lelah. It's okay guys. Nggak usah sok kuat, nggak usah berusaha untuk memiliki iman yang sempurna. Ada ayat dukungannya. Markus 9 ayat 23 sampai 24. Ada seorang ayah yang anaknya sakit ya dan hampir mati. Di Markus 9 nanti akan dieksposisi di khotbah-khotbah berikutnya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Paradoks sekali ya. Saudara, pada saat saudara mengalami sebuah masalah besar dalam hidup saudara, wajar untuk sulit percaya loh.
Karena waktu kita bisa percaya kepada Allah, itu ada pekerjaan Roh Kudus di dalam dirimu, bukan pekerjaan dirimu sendiri. That's why engkau harus minta pertolongan Tuhan. Untuk bisa percaya. Untuk bisa kuat lalui badai ini. Kekuatan kita nggak akan mungkin bisa memampukan kita untuk lalui semua badai ini. Saudara, kayak orang tadi itu yang pura-pura pipis itu di ujung kapal itu, saudara. Ya. Bandingkan ya, saudara yang kecil itu mengatasi semua badai itu nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Badai akan membuat saudara menyadari bahwa kemampuanmu as a human is nothing. Nggak mungkin, nggak akan bisa. Sekalipun saudara berusaha dengan apapun yang kau bisa, kepintaranmu, pengalamanmu, apapun. Itu tidak akan bisa menghentikan badai. Engkau hanya butuh pertolongan Tuhan. Dan untuk percaya, engkau harus minta sama Tuhan. Tolonglah aku Tuhan yang tidak percaya ini. Ya saudara, keyakinan saudara, kemampuan saudara untuk bertahan dalam badai adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan kita. Jadi it's okay kalau saudara rasa ragu. Wah iman gue gak segede Pastor Ref gitu. Iman gue gak segede Karea. Emang iman ada ukurannya? Gak ada saudara. Dan iman adalah anugerah. Iman adalah anugerah. Kalau saudara bisa beriman pada Yesus, saudara bisa datang aja hari ini ke UC, itu karena Roh Kudus loh. Bukan karena siapa-siapa. Karena Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara, sehingga saudara datang ke sini. Ya jujur. Saya pun bisa stay ada di UC, melalui semua badai dalam hidup saya, juga karena Roh Kudus. Semua ada di sini ya. Pak Sam mah hidupnya baik-baik aja ya. Nah, Yose, Fitri, Olive, Koronimatic ya, Bang Henry, semua yang di sini gitu ya. Itu hidupnya lagi gak baik-baik aja. Dan mereka bisa tetap ada stay di dalam komunitas ini. Itu karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kekuatan mereka. Amin. Amin, puji Tuhan. Kasih tos dulu kan samping kanan samping kiri. Bilang, puji Tuhan. Gue minum dulu ya. Supaya lebih lama nih. Udah mau selesai, kecepatan gue khotbahnya. Oke. Yang ketiga, lebih menakutkan. Lebih menakutkan. Apa sih ini? Ini di perikop ini Markus menulisnya agak aneh penutupnya. Penutupnya tuh agak aneh dan membingungkan sebenarnya. Markus 4 ayat 41. Saya bacakan buat saudara. Melihat kejadian itu, mereka menjadi sangat heran dan takut. Lalu berkata satu sama lain, wah orang macam apa ya dia ini? Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Badai kan? Wah badai. Murid-muridnya nih ada 3 loh nelayan expert. Ya kan? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini nelayan expert. Dan itu di Laut Galilea. Itu tempat mereka mancing lagi. Jadi nelayan. Tempat mereka jadi nelayan setiap hari gitu ya. Jadi itu adalah areanya mereka. Brotherhood-nya mereka gitu ya. Tempatnya mereka. Daerah jajahannya mereka. Tapi pada saat itu mereka gak bisa menguasai karena badainya sangat-sangat parah. Dan memang di Laut Galilea itu badai itu sering terjadi. Jadi harusnya si Petrus, Yohanes dan Yakobus ini udah terbiasa harusnya. Ya, karena ya nantilah ada penjelasan geografisnya, Glenn males jelasinnya tapi ada lah. Ya, kenapa di Laut Galilea itu sering terjadi badai ya. Nah, jadi tapi pada saat itu ternyata badainya nggak biasanya. Dan sangat luar biasa sampai si 3 nelayan yang expert ini nggak bisa menguasai.
Dan mereka hampir mati. Ya, sampai mereka harus bangunkan Yesus. Bangunkannya tuh benar-benar, woi, lu gak peduli kita mau mati? Gitu kan. Baru Yesus bangun dan Yesus marahin, kalian gak percaya? Yesus bangun langsung dia, diam, tenanglah. Dari badai yang ngamuk kayak tadi di video itu, diam, tenanglah, tiba-tiba, zes. Kayak di film-film, kebanyakan nonton Netflix nih, yang bas. Saudara, kalau saudara sering ke laut ya, saudara akan lihat kalau abis badai, badainya reda, itu gak mungkin langsung bes, langsung tenang, gak mungkin. Pasti ada ombak-ombak dikit gitu ya. Tapi udah tenang sih, tapi ada ombak-ombak, gak mungkin dia langsung bas, gak mungkin. Tapi yang terjadi di perikop ini adalah seperti itu. Dari ombak, wah, tiba-tiba diam, tenanglah, dus, langsung damai. Tiba-tiba ada burung pipit, gitu kan. Ya kan, saudara? Ya kan? Tiba-tiba langsung ada burung, wah, langitnya langsung biru gitu. Saudara, seperti kayak gitu. Iya kan? Nah, kalau saudara ada di situ, kan saudara harusnya ayat ini yang terakhir saudara, lalu murid-muridnya bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Wah, terima kasih. Harusnya kan kayak gitu, saudara. Iya dong. Habis damai, habis diredakan, ya kan? Atau muridnya langsung sujud menyembah Yesus, oh, kudus Tuhan, kudus, atau kayak gitu deh ya. Kan endingnya enak ya. Ini kurang pintar nih bikin ceritanya. Nah, tapi Markus menuliskan bahwa mereka menjadi sangat heran dan takut. Kenapa? Nah, Glenn akan kasih satu ilustrasi cerita. Tadinya gue mau pilih situasi kondisinya di tengah pasar, tapi karena melihat kontekstual jemaatnya yang agak susah memikirkan pasar, jadi aku akan memilih klub ya. Jadi klub. Jadi kalian pasti kan lebih relate kan sama klub ya. Jadi saudara lagi dalam satu klub nih, ya, lagi happy, lagi having fun itu di klub. Tiba-tiba kan kalau di klub saudara tahu kan ya bodyguardnya, securitynya badannya udah kayak Thanos kan, saudara tahu ya, badannya gede-gede gitu ya, tahu dong. Nah tiba-tiba saudara lagi happy gitu, tiba-tiba ada satu orang hitam, badannya lebih gede dari Thanos yang lain, ya, tatoan sampai ke muka, ya, tatoan sampai di muka guys. Tiba-tiba langsung naik ke panggung, ke stage, ngebalikin meja DJ. Wah, ngebalikin meja DJ, terus dia ngamuk, semua orang dibanting. Si yang security kayak Thanos itu dibanting juga sama dia. Terus meja-meja dibanting, terus sampai tentara datang. Coba ngamanin dia, ditembak, nggak mempan. Ini cerita fiksi ya, cerita fiksi. Tapi kalau saudara ada di situ, saudara bayangkan, saudara ada di situ, saudara pasti akan ketakutan. Gokil. Apaan nih? Saudara pasti akan langsung nunduk-nunduk di bawah table gitu, saudara bingung. Apa nih? Lagi dia ngamuk-ngamuk gitu, tiba-tiba ada engko nih. Kecil, badannya kayak Yusak gitu lah. Engko ganteng, putih bersih gitu ya. Putih bersih kayak gitu. Tiba-tiba dia berdiri, terus dia cuma bilang, Steffi, diam. Oh ternyata namanya Steffi. Si preman itu namanya Steffi. Steffi, diam. Terus tiba-tiba si Steffi, oh iya siap kok, iya maaf kok gitu. Siap, maaf. Steffi, rapiin ya semua ya. Rapiin, terus minta maaf sama semuanya. Siap kok, langsung dirapiin sama dia. Terus singkoknya santai aja keluar. Saudara kan waktu ngeliat singkok itu, gokil. Siapa nih ya kan? Pasti ini raja mafia nih, bos mafia gitu kan. Saudara akan jauh lebih takut lagi sama singkongko yang putih bersih kayak Yusak. Dibandingkan si Steffi, iya kan? Pasti dong, iya kan? Nggak mungkin saudara begitu lihat kejadian hal itu langsung saudara bilang, kok ambilin mobil gua dong di parkiran, nggak mungkin saudara. Ya, tapi saudara tahu apa yang kita sering lakukan terhadap Tuhan yang meredakan badai. Kita selalu nyuruh dia kayak kacung kita. Saya ingin membawa ilustrasi yang agak lebay itu untuk saudara bisa mengerti situasi kondisi kita memperlakukan raja.
harus seperti apa. Salah satu kesepakatan dari budaya kuno adalah laut tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun kecuali Allah. Bahkan sampai hari ini, dukun-dukun yang sakti pun di Jawa, kalau dia nyebrang katanya, nyebrang laut ke Kalimantan atau ke Sulawesi, hilang kekuatannya. Atau bahkan ada orang yang diguna-guna di Jawa gitu ya, jadi agak-agak bego-bego atau gimana gitu ya, saudara katanya suruh nyebrang, hilang. Kan sampai saat ini kita masih sering dengar kayak begitu ya saudara ya. Bahwa laut ada kekuasaan yang memang tidak bisa dikendalikan apapun juga, kecuali oleh Allah. Ini adalah kesepakatan dari budaya kuno yang bahkan sampai hari ini masih ada. Ya. Raja Canute, Raja Denmark abad ke-11, waktu suatu saat ada pegawainya memuja dia berlebihan. Lalu dia bilang, stop, aku bukan Allah, jangan puji-puji aku seperti itu. Lalu dia bawa pegawainya keluar ke pinggir pantai, terus sedang ada ombak besar di pinggir pantai, terus dia bilang, berhenti ombak, berhenti. Enggak berhenti. Lalu dia bilang, hanya Allah yang bisa menghentikan laut. Saya tidak. Saya bukan Allah. Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang kita tempat kita berdoa, adalah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Dia Allah di atas segala Allah, dia raja segala raja. Saudara. Dia sangat luar biasa. Kuasanya tidak bisa kita atur. Saudara gak bisa ngatur kuasa Tuhan, kapan harus terjadi, kapan harus begini, kapan harus begitu. Sama seperti waktu saudara lihat engkau-engkau yang kayak Yusak tadi. Saudara gak akan mungkin begitu udah hal itu selesai terjadi karena saudara saking ketakutan, kaki saudara nggak bisa berdiri, saudara bilang, kok nih kunci mobil gue ambilin dong mobil gue, nggak mungkin kan saudara. Tapi kita sering memperlakukan Tuhan, mengatur Tuhan untuk meredakan masalah kita. Yang kita bisa lakukan hanyalah berserah dan percaya pada kedaulatannya. Untungnya adalah dia Allah yang gak bengis, dia Allah bukannya Allah yang jahat, dia bukan Allah yang haus darah. Dia Allah yang selalu baik. Dia Allah yang selalu setia. Percayalah segala sesuatu rancangannya itu rancangan yang terbaik buat saudara. Walaupun saudara gak bisa mengerti. Walaupun saudara gak bisa memahami. Karena memang rancangan-rancangannya jauh lebih tinggi dari apa rancangan kita. Pikirannya jauh lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan. Just surrender. Berserah saja. Karena dia never leave you alone. Dia gak pernah ninggalin kita sendirian. Sekalipun yang lainnya meninggalkan dirimu, Yesus tidak. Karena dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita gak setia. Ini hal yang luar biasa. Dan saya mau tutup dengan perkataan dari Timothy Keller di dalam bukunya Jesus the King. Ketika aku memanggil kamu melalui kesulitan yang besar, sungai yang deras tidak akan menenggelamkan kamu. Karena aku akan bersama kamu. Semua masalahmu menjadi berkat. Dan tekanan terbesar akan menguduskanmu. Jiwa yang bersandar pada Yesus untuk mencari ketenangan. Tidak akan aku tinggalkan bersama para musuhnya. Jiwa itu meski neraka berusaha menggoyahkannya. Aku tidak pernah, tidak akan pernah meninggalkannya. We must trust, we must surrender. Di saat itulah hati kita bisa rest. Hati kita bisa damai, bisa bersandar pada Tuhan. Sekalipun Tuhan, badai ini belum reda. Sekalipun Tuhan, rasa-rasanya udah pengen mati.
Sekalipun kekuatanku udah gak ada Tuhan. Sekalipun. Tapi Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Takkan kekurangan aku Tuhan. Takkan kekurangan aku Tuhan. Engkau akan pelihara aku. Engkau akan jagai aku. Engkau akan lindungi aku. Ini kekristenan, saudara. Kekristenan bukan tentang apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Tapi kekristenan tentang mengenal siapa Yesus, penebus dosa kita. Yesus gak perlu mati menenangkan badai. Tapi Yesus harus mati bagi dosa-dosa kita. Dan itu adalah anugerah terbesar yang kita bisa terima daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa.